Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Rosok Kreator dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan diberi rezeki yang barokah, amin. Ya, untuk kali ini sob, saya akan berbagi tutorial bagaimana cara teknik menyekur yang benar, itu menurut versi saya ya, begitu ya. Jadi teman-teman, kita untuk pemula juga bisa belajar bareng bagaimana cara menyekur tuh yang benar, yang bagaimana ya, yang cepat, benar, dan hasilnya maksimal, begitu ya sob. Seperti itu. Dan ini untuk bus klepnya baru ya, baru dipasang bus klepnya, soalnya udah oblak. Jadi teman-teman, sebelum melakukan penyekiran atau penyekuran ya, di settingan payung klep ini antara in dan outnya, pertama kita harus memperhatikan bus klepnya dulu sob. Ini bus klepnya, bus klep. Nah, ini yang dinamakan bus klep. Oke. Nah, ini yang dinamakan bus klep. Caranya bagaimana biar mengetahui apakah bus klep tersebut masih layak pakai atau enggak, seperti itu. Berarti sebelum kita melakukan penyekiran ya, menyekur kalau di bahasa daerah saya, untuk melakukan penyekuran pada sebuah klep, yang pertama harus memperhatikan bus klepnya dulu. Nah, bus klep tersebut apakah masih layak pakai atau enggak. Soalnya nanti percuma sob jika kalian menyekir tetapi bus klepnya oblak, sama juga bohong, nanti motornya tersebut kalau dipasang menjadi ngempos. Itu yang pertama, kompresinya kurang, kayak hilang kompresi, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalaupun motor hidup nanti akan mengakibatkan terjadi knalpot berasap untuk di pagi hari. Itu yang kedua. Terus timbul masalah yang ketiga adalah suara di kopnya ya, di kop itu nanti ada suara seperti tik 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 tik, tik seperti itu sob. Tuh, itu masalah yang ditimbulkan jikalau bus klep sudah oblak tidak segera diganti. Ciri-cirinya nanti seperti itu sob. Oke, paham ya sampai di sini ya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe di channel Rosok Kreator, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan video-video dari Rosok Kreator selanjutnya sob. Oke, pertama kita akan mengetes dulu ya. Nah, ini berhubung bus klepnya udah diganti ya, udah diganti nih, udah baru. Tapi settingan klepnya ini ya kan, settingan klepnya ini masih pakai settingan yang lama. Jadi nggak usah terlalu menyekir dengan terlalu lama ya sob, seperti itu. Dan untuk memastikan apakah bus klepnya ini masih bagus atau enggak, caranya begini sob. Nah, lubang yang ada di bus klep ini kita tutup dengan jari. Nah, seperti ini ya. Oke, kita tutup dengan jari. Nah, terus kita masukkan batang klepnya di bus klepnya sob, seperti ini. Terus kita tarik ya, kita kocok seperti ini. Terus kita tarik langsung keluar. Nah, kalau masih ada suara seperti itu, berbunyi suara seperti itu, pluk, seperti itu ya, nah, berarti bus klepnya masih keadaannya bagus, jadi nggak perlu kita ganti, misalkan seperti itu sob. Cara ngeceknya seperti itu. Oke, saya ulangi lagi ya. Ini untuk innya. Sekarang kita tes yang untuk outnya ya. Untuk klep outnya,
Pertama nih ya, lubang kita sumpel, apa itu namanya ya. Jadi intinya kita tutup pakai jari, terus yang lubangnya, lubang bos klepnya, nah kita masukkan batang stick klepnya sob. Oke, setelah itu kita kocok ini namanya ya, pokoknya itu kocok seperti ini, terus nanti kita tarik. Nah kalau berbunyi seperti itu, pluk seperti itu, berarti bisa dipastikan bos klepnya masih dalam keadaan bagus sob. Pisan kita pertama juga bisa sob, sekali aja juga bisa. Kita tutup lubangnya, terus kita tarik. Ini kan kita masukkan langsung ke dalam, mentok dengan jari ya, terasa, terus kita tarik langsung. Nah kalau berbunyi seperti itu, pluk seperti itu, berarti posisi keadaan bos klep dengan batang klepnya, lubangnya masih bagus alias masih berada di batas toleransi sob. Jadi kita selanjutnya bisa menyekir seperti itu. Itu langkah awalnya sob. Jadi kita jangan terlalu terburu-buru untuk menyekir dulu. Kita pastikan antara bos klepnya dengan batang klepnya itu masih bagus. Ini berlaku untuk semua tipe jenis motor ya sob. Saya ingatkan, untuk semua tipe jenis motor ngeceknya seperti itu sob. Ya ini saya memakai contoh daripada Cop Tiger ya. Berarti ini untuk semua jenis motor sob. Jangan dikira nanti satu motor tipe aja, enggak. Semua jenis sepeda motor seperti itu sob cara ngeceknya. Nah berhubung ini kan yang baru kan ya, yang bos klepnya udah ganti, ini yang bos klep lama sob. Nah, caranya ngeceknya juga sama seperti ini, kita tutup ya kan, terus kita masukkan, kita kocok seperti ini, nggak bunyi sob ya. Kalau oblak tuh nggak bunyi, nggak bunyi, padahal kita udah tekan ini sampai gini. Terus itu pengecekan yang pertama. Kemudian pengecekan yang kedua, kita lihat di samping sisi sini. Nah, antara batang stip batang klep dengan lubang bos klepnya ini oblak atau enggak, goyang-goyang atau enggak. Oblaknya parah, berarti wajib diganti. Seperti itu sob ngeceknya ya. Pengecekan yang kedua selain kita tutup tadi seperti itu tadi, yang kedua seperti ini, kita goyang-goyang, kita masukkan, kita goyang-goyang, apakah oblak atau enggak, itu terasa sob. Jadi teman-teman harus bisa memastikan, merasakan ini saatnya wajib diganti atau enggak. Nah kita selanjutnya menuju season untuk masalah penyekiran ya sob. Udah paham tadi ya. Pertama, sebelum kita menyekur, kita pastikan dulu bos klep dengan as klepnya masih bagus ya kan, seperti tadi langkahnya. Terus kemudian untuk langkah berikutnya dalam hal penyekuran atau penyekiran, kalaupun settingannya ini masih lama ya kan, masih lama, enggak settingan baru, kita bisa langsung memakai dengan yang obat sekirnya yang halus. Ini sob, ini obat sekirnya. Obat sekirnya ada dua jenis. Yang pertama ini jenisnya soft atau lembut untuk penyekiran tahap terakhir. Terus ini yang kasar. Jadi ada dua tipe. Untuk yang digunakan untuk apa yang kasar, yang untuk permulaan, dalam artian untuk permulaan biar nanti antara payung klep ya kan, sudut payung klep ini dengan settingan klepnya ini cepat beradaptasi atau cepat rapat ya. Nah selanjutnya setelah kita skir dengan skir yang kasar,
Kemudian selanjutnya kita sekir ulang dengan sekir obat yang halus tadi. Nah, langkahnya seperti itu sob. Itu jika settingan klepnya baru ya. Ini settingan klepnya ini baru. Maka kita wajib menggunakan obat sekir yang kasar dulu. Biasanya seperti itu. Terus misalkan ini baru ya kan, settingannya baru. Terus klepnya lama. Biasanya kadang kalau settingan di tukang setting klepnya kurang bagus, kita bisa melihat. Nah, karena bagaimana bagus enggaknya settingan tersebut. Nah, kita lihat lubang yang ada di dalam sini sob. Nah, kita terawang di matahari, sinar matahari atau di lampu. Nanti kalau lubang ini kelihatan ada celah ya, sinar gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, misalkan seperti ini. Berarti settingan klepnya miring. Atau kalau enggak pemasangan bos klepnya miring. Seperti itu sob. Jadi kita melakukan penyekuran dengan obat sekur yang kasar dulu. Habis itu kalau udah rapot, terus kita halusin dengan obat sekur yang paling halus. Seperti itu sob ya. Ya. Bagaimana cara menyekurnya? Nah, ini saya praktekkan dulu sob. Untuk sobat-sobat rosok silahkan menggunakan dudukan apa saja, semua terserah, hanya yang intinya untuk menopang daripada kop yang akan kita sekur. Nah, makanya seperti ini sob. Berhubung ini kan masih udah rapet ya, bagus. Dalam artian bagus itu rapot tadi, nggak ada celah sama sekali, jadi kita bisa langsung menyekir dengan obat yang halus. Nah, langkahnya seperti ini sob. Kita ambil sedikit-sedikit saja. Nah, di sudut payung klepnya seperti ini sob ya, sedikit-sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini yang halus sob, ini udah yang finishing lah ya, seperti itu. Nah, terus kita masukkan ke bos klepnya sob. Nah, seperti ini. Terus langkahnya bagaimana ya? Kita ambil obeng atau apalah, saya pakai obeng ya, obeng. Terus ini ada selang bensin ya, yang potong pendek aja yang sekiranya kencang di obeng. Terus bisa masuk juga di sini, ini sob, kita masukkan sini ya, daripada batang klepnya. Nah, seperti ini sob ya kan. Nah, seperti ini. Oke, paham ya. Nah, seperti ini. Terus langkahnya bagaimana? Kita pasang aja dulu. Teman-teman bisa memakai dudukan apa saja lah, di bangku atau pakai dudukan apa, terserah lah, yang penting bisa untuk menopang daripada kop yang akan kita sekur. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya kita putar dengan searah jarum jam sob, seperti ini ya. Menyekurnya yang baik kalau menurut versi saya seperti ini sob. Kita angkat sedikit ya batang klepnya, terus kita sebelum kita melakukan penyekuran, kita tarik ke bawah, set. Terus kita putar dengan searah jarum jam, seret. Terus kita angkat dulu lagi, seret, seperti ini ya. Angkat sedikit, terus tarik, kemudian kita putar searah jarum jam. Nah, seperti itu sob. Berarti seperti ini, naik turun kita putar, naik turun kita putar, seperti itu sob. Oke, kita praktekkan ya, biar sobat-sobat rosok pada paham. Untuk teman-teman yang pemula, jadi kita bisa menyekur sendiri, mempraktekkan sendiri di rumah bagaimana sih cara menyekur itu yang baik ya, yang benar itu bagaimana ya. Jadinya untuk teman-teman biar
sama-sama belajar biar semua pada tahu, kita berbagi pengalaman. Nggak ada salahnya berpengalaman itu baik ya seperti ini. Oke sob, kita coba ya. Nah seperti ini sob. Oke, paham ya? Seperti ini sob. Kalau sudah terbiasa ya cepet sob. Ini goyang-goyang nih, mau joget malah ini dudukannya ya. Nah seperti ini sob. Kalau udah terbiasa ya, udah terbiasa. Kalau teman-teman masih kepengen belajar ya seperti ini sob. Seperti ini cara menyekirnya. Itu menurut versi saya ya, seperti ini. Ya istilahnya kita kurang lebih aja kurun waktu 2 menit atau 3 menit gitu ya melakukan penyekiran seperti ini. Terus kita tes aja, misalkan ini udah lama sekitar 2 menit lah, kita copot ini ya, kita copot. Nah kita copot, terus kita bersihkan sob ya dengan bensin atau apalah ya, dengan bahan bakar lah, kita bersihkan. Terus settingannya juga kita bersihkan. Nah, settingannya juga kita bersihkan seperti ini sob. Terus langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya kita akan mengeceknya ya, akan mengecek apakah settingan ini dengan klepnya sudah rapat atau belum. Jadi setelah kita sekir, kita harus mengeceknya kembali sob. Jangan asal langsung dipasang ya, kira-kira udah istilahnya udah rapet jangan dikira-kira, soalnya harus ilmu yang pasti sob. Oke, kita bersihkan dulu. Seperti ini ya kan. Nah, bagaimana caranya, cara mengetesnya biar antara settingan ya, rumah settingan dengan sudut payung klep ini rapat, tidak terjadi kebocoran. Nah, kita petikkan seperti ini sob. Seperti ini kita tekan seperti ini ya, kencang ya. Terus kita masukkan bahan bakar atau bensin di lubang manifold atau lubang karbu atau lubang innya seperti ini ya. Nah seperti ini. Ada ya sob, kita lihat. Wah, kalau masih terjadi kebocoran seperti ini, kita udah tekan seperti ini tapi masih terjadi kebocoran seperti ini, berarti settingan klepnya kurang rapat. Berarti kita bisa menyekur kembali klepnya tersebut sob, sampai dengan rapat ya. Oke, seperti itu prosesnya. Oke, paham ya sob sampai di sini ya. Jadi antara sudut payung klep ini dengan sudut settingan ini nanti harus ada pertemuan dengan kerapatan, sehingga akan mengakibatkan tidak terjadi ngobos ya.
sehingga menimbulkan celah yang sangat rapot yang dapat mengakibatkan timbulnya kompresi yang maksimal. Seperti itu sob. Intinya kalau rapot berarti kompresinya bagus. Seperti itu. Oke. Paham ya sob sampai di sini ya? Saya kira udah paham lah ya, seperti itu pokoknya cara menyekur yang baik dan benar menurut kami di Rosok Kreator. Jadi teman-teman gak usah tergesa-gesa dalam melakukan penyekiran, cek dulu bagian bos klepnya kalau udah bagus, terus nanti kita bisa baru melakukan penyekiran. Tapi kalau settingan udah rusak ya, udah udah terbenam, yang seperti ini udah terbenam terlalu dalam, maka kita wajib mengganti settingan klepnya di tukang setting klep ya, tukang bubut biasanya juga bisa. Seperti itu sob, dalam hal melakukan penyekuran langkahnya seperti itu. Udah paham ya semua? Terima kasih sob sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.